Dalam dunia ini masih ada sebuah keluarga yang memperjuangkan untuk hidup dalam kebahagiaan keluarganya. Mereka terlempar dalam panggung hidup yang kasar. Bagaimana cara mereka untuk menghadapi kehidupan ini? Nama saya Sulis, nama lengkap saya Fajar Susi Sulistiawati. Saya sekolah kelas 3 SMP, sekolah di SMPN 7 Bekasi. Saya berasal dari keluarga kurang mampu. Ibu saya berjualan kue kecil-kecilan dan ayah saya mencari paku di pinggir jalan. Upah sedikit pun tak apa karena ini nikmat dari Tuhan. Nikmat dari Tuhan. Saya punya adik kelas 1 SMP, beda dari saya 2 tahun. Dia sering membantu ibu berjualan kue dan sering membantu ayah memunguti paku di pinggir jalan. Saya lebih sering membantu ibu saya membuat kue sebelum saya sekolah. Dan saya sering mengantar pesanan ibu saya kepada pelanggannya karena ibu saya tidak bisa naik sepeda. Saya lebih sering membantu ibu membuat kue sebelum saya berangkat sekolah. Dan saya juga sering mengantar pesanan ibu kepada pelanggannya karena ibu tidak bisa naik sepeda. Saya Didi, saya menduduki bangku kelas 1 SMP. Saya selalu membantu orang tua saya setiap pagi. Dan orang tua saya selalu membangunkan saya untuk sholat subuh dan setelah sholat subuh untuk membantu ayah saya berjualan. Dan karena sekarang ayah saya sakit, saya harus menggantikan ayah saya untuk berjualan dan memungut paku di jalan dengan menggunakan alat sederhana yang biasa dipakai ayah saya. Hari ini Bapak belum bisa kerja karena keadaan Bapak sekarang juga kurang memungkinkan. Jadi tolong gantikan Bapak bekerja dulu ya. Baik, Pak. Makasih, Nak. Hati-hati. Iya. Kalau saya mengungut paku, saya biasanya memungut paku di 3 komplek yang berbeda karena saya tahu di sana mungkin banyak paku yang bertebaran di mana-mana. Dan terkadang ibu saya menyuruh saya berjualan sambil memungut paku. Setiap keringat saya yang jatuh itu bagi saya adalah setiap uang. Dan itu adalah yang membuat saya untuk tidak berhenti bekerja untuk mencari uang untuk keluarga saya. Saya sangat bangga dengan ibu dan bapak saya yang sudah membesarkan saya dan kakak saya Sulis dari kecil hingga besar. Walaupun keadaan ekonomi saya sangat kritis. Tiba saatnya kami kembali ke sekolah untuk mencapai cita-cita kami yang mungkin begitu berat. Tapi jalan satu-satunya kami bisa mencapai cita-cita ini kami melalui sekolah ini. Guys, lo tau Sulis nggak? Itu loh yang anak di kelas yang kita nilainya tinggi banget. Gimana kalau kita manfaatin dia buat kerjaan PR kita? Ya hitung-hitung buat ngurangin beban kita. Setuju nggak? Oke, gue setuju. Gue juga. Setuju nggak? Hah, apaan? Kita ngerjain Sulis, terus kita manfaatin dia. Oh, ya udah bebas. Sulis, bisa nggak kalau sekarang lo main sama kita sekalian belajar bareng lah, refreshing gitu. Jadi nanti gue pikir-pikir dulu. Oh yaudah deh. Udah masuk yuk ke kelas. Yuk. See ya, Missy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari kantin. Kirain belum masuk tadi, Bu. Makanya kita ke kantin dulu. Iya, Bu. Kan tahu waktunya sudah bel. Tapi kita nggak makan. Tapi kita belum sarapan sama sekali, Bu. Apaan sih lu biasa aja kali nggak usah nyorok. Gak usah. Iya. Ya, kalau duduk pengen kali jangan diulang ya, Nak ya. Ya, Bu. Telat dulu. Udah sih. Kamu dari mana? Tadi habis jualan, Bu. Sorry terlambat, Bu.
Jualan di mana, Nak? Jualan di kantor imigrasi, Bu. Imigrasi. Bantuin kue buat jualan Mama? Iya, Bu. Tadi bikinnya pagi? Iya, Bu. Tiap hari kamu telat terus begini? Enggak, Bu. Cuma sekali doang, Bu. Sekali doang. Ini contoh, Nak, teman kalian ya, sebagai tulang punggung keluarga, dia tidak hanya berjualan tapi hasil nilai sekolahnya, hasil UTS-nya terbaik di sekolah di SMP Negeri 7. Perlu yang dicontoh yang baik itu yang bagus nilainya, seperti contoh teman kamu ini, Sulis ya. Sulis boleh duduk, Nak. Ya, perhatikan ke depan anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang permintaan penawaran. Aduh, Nak. Ibu. Ibu. Aduh, Nak, kok mainin HP? Ngaca, tidur lagi. Bangun, Nak. Tasnya belum pulang sekolah, turunin sayang. Kalau lagi belajar, konsentrasi, ya, jangan mainin HP, ngaca, dandan, tidur, ya. Kalau mau tidur di rumah, jangan di sekolah, ya. Yang sudah jangan diulangin lagi ya, Nak, ya. Ya, untuk tugas kalian di rumah nanti kalian kerjakan tugas PR dari buku kalian halaman 12 IPS. Nanti besok kita bahas. Ya, sekian dari Ibu. Boleh disiapkan untuk pulang. Alhamdulillah. Saya berpikir kalau kehidupan saya untuk saat ini masih sama sebelumnya, biasa-biasa saja, maka dari itu saya menerima tawarannya. Teman saya, Sabrina, Putri, Dela, Amel, Priasyaki. Saya pernah sedikit kena musibah, udah dipalakin sama preman-preman sekolah, dan saya dipukulin abis-abisan sama mereka. Saat saya pulang ke rumah, saya ditanya dan dimarahi ibu karena saat saya pergi dagang, hari itu saya tidak sholat subuh dulu. Ibu melarang saya untuk pergi ke sekolah, tapi karena sekolah adalah sarana satu-satunya buat saya untuk meraih cita-cita saya, apapun yang terjadi saya harus pergi ke sekolah. Sulis, Didi, ayo bangun sholat subuh dulu. Bentar ya, Pak. Aduh, Didi, kamu ini dibilangin ya. Ayo sholat subuh dulu. Ya, Pak, ntar sholat sendiri, Pak. Ibu udah di masjid, udah sholat duluan. Ayo kita susulin. Di, nanti nyusul ya. Iya, Pak. Wih bro, ada anak rajin nih, pagi-pagi udah keluar. Wis, mantap nih. Ajar kan nih? Ajar aja yuk. Oke. Yuk. Ayo. Wih bro, pagi-pagi udah keluar lu. Lu ada duit gak bro? Nggak ada. Lu jangan bohong dong sama gua. Jangan songong. Wah, mulai songong lu. Mati lu. Jangan konyol lu di sini.
Gue sini minta duit baik-baik sama lu. Ini wilayah gua tahu nggak lo? Ngertiin dikit dong. Saya nggak ada uang, Bang. Saya nggak ada uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, kamu kenapa, Nak? Habis dikeroyokin preman, Bu. Kok bisa? Minta jatah sama saya, Bu. Terus kamu lawan? Ya udah untuk hari ini kamu nggak usah masuk sekolah dulu ya. Tidak, Bu, saya akan tetap sekolah. Kan ibu bilang kamu nggak usah ikut sekolah dulu. Tidak apa-apa, Bu. Saya akan tetap sekolah. Kamu kenapa memaksakan sekali sih, Nak? Karena hanya di situ tempat saya untuk mencari cita-cita saya, Bu. Ya udah, tetapi diobatkan dulu ya. Iya. Ya udah kamu tiduran dulu. Gimana ya dia? Iya. Gue sih berdoa ya. Udah bahagia. Bahagia ya, bahagia. Bahagia banget. Iya, aus dong. Sedih. Gue bantuin minum ya. Iya. Tenang kok, minumnya enak. Beneran nih. Oke. Gak bohong kan? Serius, sudah. Ya udah cepet ya. Hai guys, gue mau minumannya. Enak banget. Itu minum apa? Udah deh, lu cobain aja. Udah, lu cobain aja. Enak gak sih? Udah, lu cobain aja. Kalau enak gimana dong? Ih, gue pasti enak banget. Minum apaan ini? Ah, masa lo nggak tahu sih? Itu minuman enak banget, bikin kita ya melayang-layang lah. Serius enak. Gue jadi pengen nyobain. Cobain dong. Enak coba. Coba dong. Lu suruh minum dong, suruh nyobain. Coba deh, enak loh. Ih, apa sih ini? Coba. Ah, masa norak banget sih lo. Iya nih, katanya dia mau kesini. Elis mau nggak? Ini enak loh. Enggak ah. Cobain dong. Lo kalau nggak mau nyobain gak usah gabung sama grup kita. Lo jadi PR aja, jadi sini. Daripada minum-minum kayak gini, mendingan aku ngerjain PR kalian. Ya udah. Kerjain tugas yang benar. Sampai salah satu, lo yang bakal gue hukum. Ngerti kan lo? Kalau sampai kita kena hukuman sama guru, lo yang kena sama kita. Sini deh, coba gue bedakin biar cantik. Mau nggak? Lu lapar kan? Lihat nih, cowok gue BBM lo. Katanya dia kesini sama cowok lo. Hah? Cowok gue datang? Serius? Demi apa lo? Cowok gue datang ke sini. Iya serius, kalau nggak percaya lo lihat di BBM-nya no. Masalahnya kita lagi minum. Gue takut diomelin sama dia. Gimana nih? Ya elah, kaku banget sih lo. Dia juga udah tahu kali kita sering minum-minuman gini. Slow aja kali. Gimana? Cowok gue nggak datang. Emang lo punya pacar, bukannya lo Jonas? Udah sama-sama Jonas diem aja. Cowok-cowok gak suruh masuk. Udah suruh masuk aja. Kasian tahu. Ya udah ke sana. Udah pada masuk. Ya udah deh, ayo. Masuk aja kamar. Slow aja. Sebentar, kunci motor gimana? Iya. Udah. Kilo ada barang nggak? Oh, ada slow aja. Hei, Ngapain? Ngapain? Yang pacarnya udah sih aja. Sini, aku mau ngomong serius. Mau ngomong apa sih? Kayaknya hubungan kita udah nggak cocok lagi deh. Emang kenapa? Kamu tuh berubah, bukan Dela yang dulu lagi. Emang berubah di mananya? Ya aku maunya putus. Ya kenapa? Ya kamu karena berubah. Aku udah sayang sama kamu jahat banget sih. Ya pokoknya aku pengen minta putus. Ya alasannya apa dulu? Coba kamu merem deh. Oke, aku merem. Yakin masih mau putus? Oh udahlah, serah lah. Nyebelin banget sih. Nggak tahu, aku sebel banget sama tuh cowok. Lo kenapa sih putus? Serah lah, sini minumannya. Beb, galau Beb. Masa 2014 masih aja galau. Bacot lu. Boy, sini. Halo bro. Bro, ada barangnya nggak? Ada. Berapa? Tenang aja. Berapa buat gua? Buat lu mah 4,5 aja deh. Oke. Kamu ngomongin apaan sih? Sorry, gua balik dulu ya sebentar. Mau kemana sih Mel Becky? Aku masih kangen tau. Sebentar lagi ada urusan, nanti janji malam ini kita jalan. Ya udah, oke, janji ya. Oke.
PR banyak banget sih, ini dari tadi kagak kelar-kelar. Sulis, kamu kemana aja? Gue tuh bete di rumah. Gue gak mau dagang sama lu. Lagian juga kamu ngapain kayak gini sama teman-teman kayak gini? Gue mau main. Ya udah sih, biarin aja anaknya main, gaul dikit kek. Terus itu kenapa? Ada botol mabok-mabokan? Kamu wis mabok sama teman-teman kamu yang macam kayak gini? Enggak, gue hanya cuman minum-minum doang sama teman-teman gue. Kamu berani kayak gitu? Ibu tuh sedih ngeliat kamu kayak gini. Terus apa yang bakal ibu banggain lagi kayak dulu? Udah lo sana pulang, ngapain di sini? Anak durhaka kalian. Sulis, lihat apa yang nanti akan terjadi kepada ibu. Bu, kerjain PR kita aja dulu. Emang PR kita udah selesai? Sudah. Mari coba lihat. Semenjak saya bergaul dengan teman-teman, hidup saya semakin berubah. Saya berasa bukan jadi Sulis yang dulu. Saya melihat perubahan dari kakak saya. Mulai dari awal dia membantah dan membentak ibu saya. Saat saya kembali ke rumah di ujung gang rumah saya melihat bendera kuning. Saat saya perhatikan lagi, ternyata nama ibu saya berada di atas bendera kuning itu. Saya sangat menyesal atas perlakuan saya kepada ibu saya. Di saat terakhir melihat ibu saya bernafas. Penyesalan yang tiada pernah saya lupakan seumur hidup saya. Saat saya meninggalkan ibu saya dengan kata yang kasar, dengan kata yang keras dan kasar. Jika saya masih bisa bicara sekali lagi dengan ibu saya cuma mau bilang, Bu, terima kasih untuk semua yang ibu kasih ke Sulis dan Didi. Semua jasa dan memberi dari ibu sangat berat buat Sulis. Sulis janji akan mencapai semua cita-cita Sulis untuk ibu. Maaf ya Bu, udah pernah bentak ibu saat itu. Setelah ibu saya meninggal, semua kehidupan saya berubah, seakan saya yang menggantikan posisi ibu saya. Beruntunglah kalian yang mempunyai keluarga yang sangat lengkap dengan kondisi dalam rumah yang sekolah tidak memikirkan biaya. Gue minta maaf, gue nyesel gara-gara gue. Ya ampun, gue maafin lo semua, tapi lo janji akan ngajarin gue yang baik-baik. Iya, kita janji, pokoknya kita janji bakal buat jadi anak yang baik. Maafin gue. Udah, kalian gak usah nyesel. Gue nggak tahu kalau bakalan kayak gini, Sulis. Rahasia bahagia bagi kita yaitu cuma satu. Mensyukuri hal apapun mulai dari yang terkecil. Secara tidak langsung hidup Anda terasa lebih bahagia. And action. Mensyukuri hal apapun mulai dari yang terkecil. Secara
Setelah kamu apa itu? Setelah kamu selangkah baru gigit. Oh iya. Nanti yang pas gigit itu gini aja. Ya. Cuman kaki lu jangan jadi gue yang tetap stabil lagi lu. Ayo gue ngapain ini? Oh, action. Roll and action. Yakin masih mau putus? Oh, udah serah lah. Jauh. Iya. Tapi kayak tangannya gitu loh. Sambil jalan lo ngomong, sambil jalan udah. Kita lo tahu sampai nanti kita kena hukuman sama guru, lo yang kena. Let out salah. Oke. Kena. Halo, gua Joseph. Peran gua di sini sebagai sutradara. Di sini gua membuat sebuah cerita yang dianulir sebagai ibaratnya real story. Cuman gue bikin agak sedikit fiktifnya agar ada bumbu-bumbu perfilmannya. And action. Nama saya Sulis, saya berperan sebagai Sulis. Dari cerita ini diambil dari kenyataan saya. Action. Nama saya Dimas, saya berperan sebagai Didi. Cerita ini sebenarnya Sulis tidak punya adik yang kelas 1 SMP seperti saya. Saya ini hanya sekedar fiktif belaka. And action. Hai, kita di sini sebagai peran antagonis. Sebutin nama. Gue Nabila. Gue Dela. Gue Rasya. Kita di sini sebagai peran antagonis yang buat Sulis tuh jadi anak yang nakal. Buat dia itu jadi durhaka gitu sama ibunya. Dan buat dia bandel karena main sama kita. Kita yang selalu manfaatin dia buat ngerjain Karakter gue di sini jadi Raul apa ya? Orang yang suka baca buku, tapi gue bandel. Terus gue juga apa ya namanya? Punya pacar yang nantinya bakal buat gue jadi ya gitu deh. Gue anak nakal lah. Dan gue di sini perannya jadi anak centil yang suka deket-deket sama cowok gitu. Terus suka megang HP mulu, nggak bisa lepas dari HP. Gue di sini perannya jadi antagonis yang suka makan permen, yang suka makan lollipop. Dan hai, gue Rasya. Gue peran antagonis juga. Gue suka tell me kalau diajak ngomong. Dan gue selalu megang ciki buat gue nyemil itu selalu. Udah. Oh. Halo, kenalin, nama gue Riksan. Di sini peran gue sebagai bapaknya Sulis dan Didi. Ya. Apa lagi? Enggak diulang-ulang. Gimana lagi? Action. Saya Abi berperan sebagai pacarnya Nabila. Saya bandar narkoba. Saya ini Apa lagi? menyebarkan narkoba ke Henry. Dah, Henry itu pacarnya Putri Nabila. 2, 3. Ya, nama gue Riko Setiawan, biasa dipanggil Kodang. Nah, gue di sini perannya sebagai preman di sekolah dan sering juga jadi behind the scene di setiap film-film yang lagi syuting gitu dah. Dan di sini tuh adegannya seru semua dan di sini juga nggak ada yang beneran, sini cuma bohongan. Luis, nama gue Kandrama. Gua kameramen film ini. Banyak banget ya kejadian seru, flat ya, semuanya lah. Gua kerjasama banget sama sutradaranya dan semua hal ini hari ini oke banget. Thanks buat semuanya. Bila ada kesalahan dimaafkan. Saya Sigit, saya di belakang layar sebagai koordinasi lapangan dan di depan layar saya jadi preman. Oke, nama saya Henry, di belakang layar saya jadi koordinasi kru, di depan layar saya jadi cowok yang pacarnya Putri Nabila yang makin narkoba. Nama saya Wahyu Ramadan, saya di belakang layar menjadi koordinasi peralatan dan saya menjadi peran pacaran sama Dela Sutasari. Kami dari Forsaken Production mempersembahkan The Cry
of people. The cry of people. Bye. Udah. Ya. Thank you. Thanks semuanya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very so much.